Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang konsep pasar uang dan pasar valuta asing. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya, Elisavia Putri. Materi yang pertama ialah pengertian pasar uang. Pengertian pasar uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek walaupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas atau dalam pasar uang. Valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan hutang luar negeri. Peserta pasar uang ada 4, yaitu yang pertama, lembaga-lembaga keuangan, yang kedua ada perusahaan-perusahaan besar, yang ketiga ada lembaga-lembaga pemerintah, yang keempat ada individu-individu masyarakat. Nama saya Diane Kastiani. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Elisa. Saya akan menjelaskan fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang menurut Dahlan Siamat ada 3. Yang pertama, sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lain untuk memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, sebagai pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia dan surat berharga pasar uang. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Tasya Nila Elisa. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Dian, yaitu jenis-jenis instrumen pasar uang yang ditawarkan. Yaitu yang pertama, interbank call money, kredit atau pinjaman yang harus segera dilunasi dari pihak pemberi dana dibayar. Apabila sudah ada tagihan atau panggilan dari pihak pemberi dana atau kreditor, jangka waktu pelunasan berkisar 1-7 hari. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia disingkat SBI, merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Sentral BI. Penerbitan SBI dilakukan atas unjuk dengan nominal tertentu, dan penerbitan SBI biasanya dikaitkan dengan kebijakan pemerintah terhadap pasar terbuka atau open market operation dalam masalah penanggulan jumlah uang beredar. Tujuan investor baik bank maupun lembaga keuangan lainnya membeli SBI adalah akibat kelebihan dana yang disalurkan untuk sementara waktu. Namun, jika pihak investor memerlukan dana kembali, maka dengan mudah SBI dapat diperjualkan kepada pihak Bank Indonesia maupun pihak lain. Yang ketiga, sertifikat deposito merupakan alternatif utama bagi pihak di perbankan untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya. Yang keempat, surat berharga pasar uang atau disingkat SPBU, penerbitan warkat yang berupa wesel atau promes dengan jangka waktu 30 hari sampai 180 hari. Yang kelima, bankers acceptance, merupakan wesel bank yang diberikan cap dengan kata-kata accepted dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber dana jangka pendek. Jangka waktu penarikan wesel berkisar antara 30 hari sampai 180 hari. Wesel yang diberi cap accepted dikenal dengan bankers acceptance. Yang selanjutnya, commercial paper, merupakan kertas berharga yang dapat diperdagangkan di pasar uang dengan jangka waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Yang termasuk dalam jenis commercial paper adalah promes yang diterbitkan oleh perusahaan lembaga keuangan, termasuk bank. Yang ketujuh, treasury bills, merupakan instrumen pasar modal yang diterbitkan oleh bank sentral dengan jangka waktu paling lama 1 tahun. Penerbitan treasury bills oleh bank sentral ini biasanya atas unjuk
dengan nominal tertentu. Keuntungannya bagi pembeli, faktor kepercayaan akan dibayar kembali mengingat diterbitkan oleh bank pemerintah. Di samping jenis surat berharga ini juga mudah diperjualbelikan, diterbitkan di luar negeri, sedangkan di Indonesia dapat disamakan dengan SBI. Yang kedelapan, repurchase agreement merupakan bentuk surat berharga yang juga diperjualbelikan dengan perjanjian tertulis bahwa si penjual akan membeli kembali surat-surat berharga tersebut. Pembelian kembali surat-surat berharga tersebut disertai dengan perjanjian yaitu harga dan tanggal jatuh temponya. Transaksi repurchase agreement ini diperjualbelikan secara diskonto. Instrumen yang diperjualbelikan dapat berupa sertifikat deposito, SBI, SPBU, serta treasury bills. Yang kesembilan, promissory note, surat pernyataan kesanggupan membayar saat atas transaksi hutang piutang jangka pendek antara kreditur dengan kreditur. Sekian dari presentasi saya. Nur Selima Haki akan membahas tentang pengertian pasar valuta asing dan mekanisme kerja pasar falas. Pasar valuta asing merupakan pasar yang memperdagangkan nilai asing atau uang asing sebagai lembaga pasar di mana orang dapat memperoleh fasilitas untuk melakukan pembayaran atau menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Menurut para ahli, menurut Dahlan Siamat, pasar falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara. Menurut Maurice de Levy, pasar falas merupakan sebuah kesepakatan informal dari bank komersial besar dan sejumlah pialang valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing atau falas merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan suatu mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya, yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Mekanisme kerja pasar falas. Kuncoro mengatakan seandainya ada mata uang tunggal internasional, barangkali pasar falas tidak diperlukan. Kenyataan menunjukkan dalam setiap transaksi internasional selalu digunakan falas. Perantara utama dalam pasar falas adalah bank-bank utama yang beroperasi di seluruh dunia, terutama yang berdagang falas. Bank-bank ini dihubungkan dengan jaringan telekomunikasi yang sangat maju dan canggih. Ada dua tingkatan dalam pasar falas. Pertama, pasar konsumen atau eceran seperti consumer atau retail market, di mana individu atau institusi membeli dan menjual falas kepada bank. Sebagai contoh, bila IBM bermaksud merepatriasi keuntungan dari cabangnya di Jerman ke AS, maka IBM dapat mendatangi sebuah bank di Frankfurt dengan tawaran menjual DM yang dimilikinya untuk ditukarkan US. Kedua, apabila bank tersebut tidak memiliki jumlah US yang diinginkan, maka bank tadi akan mendatangi bank lain untuk memperoleh dolar sebagai ganti DM atau falas lain. Dalam pasar falas tidak ada keseragaman dengan adanya transaksi di luar bursa perdagangan atau over the counter sebagai pasar tradisional dan perdagangan valuta asing. Banyak sekali pasar valuta asing yang saling berhubungan satu sama lain, di mana
mata uang yang berbeda diperdagangkan, sehingga secara tidak langsung artinya bahwa tidak ada kurs tunggal mata uang dolar, melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Namun dalam praktiknya perbedaan tersebut seringkali sangat tipis. 2.7 Fungsi-fungsi pasar valuta asing. Menurut Dahlan Siamat (2005.464) fungsi falas ialah 1. Transfer daya beli (transfer of purchasing power) sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. 2. Persediaan kredit. Pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada satu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan. Pengiriman barang termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. 3. Mengurangi resiko valuta asing. Lampiran mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan. Dalam kondisi normal, dari kemungkinan risiko yang tidak dipikirkan, misalkan terjadi perubahan kurs yang tiba-tiba sehingga mengurangi besarnya keuntungan yang terjadi diperkirakan. Perkenalkan, nama saya Abigail Yolanda Gabriela. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama ada transaksi spot atau transaksi tunai, di mana di dalamnya ada value today, di mana penyerahan dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal yang dilakukannya transaksi. Lalu juga ada value tomorrow. Penyerahan dilakukan pada hari kerja berikutnya. Lalu yang terakhir ada value spot, di mana penyerahan dilakukan 2 hari kerja setelah transaksi. Lalu yang kedua ada transaksi forward atau transaksi tunggak, yang sering dilakukan untuk pemagaran risiko atau terhadap fluktuasi tingkat pertukaran. Lalu yang ketiga ada transaksi swap atau barter, yang merupakan kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Lalu yang keempat ada transaksi option, yaitu suatu hak membeli sebuah aset pada harga kesepakatan dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, baik pada akhir masa jatuh tempo ataupun di antara tegang waktu masa sebelum jatuh tempo. Terima kasih.